Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dax. Kembali lagi sama gue di Astronaut Universe. Kali ini gue akan bahas film The Predators 2010. Oke, yang belum subscribe, subscribe aja. Dan yang udah subscribe silahkan share videonya supaya gue lebih semangat bikin videonya. Oke, go. Oke, langsung aja ya. Scene bermula dari seseorang yang terjatuh dari langit. Tampaknya dia kepanikan dan seperti baru sadar dari pingsannya. Namun, singkat cerita, akhirnya dia bisa selamat setelah parasutnya aktif dan jatuh di tengah hutan. Oh iya, orang itu termasuk salah satu pemeran utama Dax, namanya si Roy. Nah, ternyata si Roy ini tidak sendirian. Ada mamang-mamang orang Meksiko yang mengalami hal yang sama. Di situ mereka sempat bersih tegang, namun tiba-tiba seseorang jatuh dengan cara yang sama. Sayangnya yang jatuh itu tidak selamat. Di tengah kepanikan, mereka dikagetkan oleh tembakan beruntun. Namun si Royce berhasil menghentikannya. Ternyata ada seperti tentara yang juga mengalami hal serupa dengan si mamang-mamang dan juga si Royce. Oh iya, mereka itu jatuh secara tiba-tiba dan mereka juga tidak mengerti mengapa mereka terjatuh dari langit. Intinya, mereka merupakan tentara yang sedang berperang dan kayak diculik gitu. Beberapa lama kemudian, karakter-karakter lainnya muncul dengan memiliki background yang berbeda. Pokoknya ada militer, ada yang buronan, FBI, dokter, ada juga Yakuza dan cewek sniper. Intinya mereka itu mengalami hal serupa jatuh dari langit tanpa sadar. Setelah perkenalan, kemudian mereka mencari jalan keluar. Dan di perjalanan mereka melihat sebuah kandang-kandang kosong. Lalu setelah beberapa saat mereka harus berjibaku dari sebuah jebakan-jebakan yang berbahaya. Untungnya tidak ada yang mati di sini. Salah satu survivor mengatakan bahwa tempat ini sangatlah aneh. Si Roy sendiri menyadari bahwa ini memang ada yang tidak beres dan memutuskan untuk menyusuri daerah yang lebih tinggi agar dia tahu dia sedang berada di daerah mana. Setelah dia dan kawan-kawan mencapai dataran tinggi, tampak ada sesuatu yang tidak masuk akal. Saat mereka melihat ke langit, ternyata kayak ada penampakan beberapa planet yang sangat besar dan terlihat jelas Dax. Mereka semua menyadari bahwa tempat ini bukanlah planet bumi. Scene pun sempat memperlihatkan juga tampilan penglihatan si Predator dengan ciri khasnya melihat deteksi panas gitu Dax. So pasti mereka sedang diawasi oleh si Predator. Namun beberapa saat kemudian mereka ternyata diserang oleh binatang aneh kayak dinosaurus mini. Kalau gue nggak salah binatangnya sih mirip Triceratops Dax. Setelah berjibaku, tampaknya binatang-binatang itu kayak ada yang mengendalikan dan disuruh berhenti menyerang kelompok mereka. Oh ya, sebelumnya total survivor atau yang selamat itu termasuk si Roy berjumlah 7 orang Dax. Gua nggak ngenalin satu-satu secara detail ya, soalnya biar cepat aja nih. Soalnya mereka nanti juga pada mati, kecuali beberapa tokoh utama yaitu termasuk si Roy ini. Dari kejadian itu ternyata 6 orang selamat Dax, namun yang satunya kurang beruntung dan dia dijadikan seperti umpan gitu. Kayaknya sih sama si Predator ya, alhasil dia terpaksa dibunuh oleh karakter cewek si sniper. Karena menurut mereka kalau diselamatin itu terlalu beresiko. Si Roy menyimpulkan bahwa mereka dipilih dan ini adalah permainan bertahan hidup. Mereka ini ya tentu adalah buruannya. Namun di situ si Roy belum tahu bahwa skenario ini dibuat oleh Predator. Setelah berjalan cukup lama, para survivor sampailah di suatu daerah di mana ada Predator yang disekap Dax. Mereka langsung panik, ternyata dugaan mereka selama ini benar. Setelah berbincang-bincang, salah satu survivors mati ditusuk secara tiba-tiba oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Gua curiga itu adalah ulah Predator. Benar aja, yang membunuh salah satu survivor itu adalah si Predator. Si Royce yang bersembunyi sebelumnya menembaki si Predator itu dari belakang. Meskipun tembakannya dia itu tidak berefek. Akhirnya mereka pun berjibaku sampai terjatuh ke sungai yang besar.
Di sini tim survivor sisa 5 Dax. Oh ya, sebelumnya scene memperlihatkan bahwa jumlah predator yang memburu mereka itu ada 3 biji Dax. Singkat cerita, si Roy seperti merasa masih ada yang mengawasi. Mereka pun membuat strategi. Alhasil mereka berhasil melumpuhkan suatu makhluk dengan cara disniper oleh si tim Roy yang cewek. Ternyata makhluk itu bukan terlihat seperti predator Dax. Pokoknya kayak alien gitu. Si tim cewek yang nembak merasa tembakannya meleset. Ternyata yang melumpuhkan alien gak jelas itu adalah satu sosok. Dia menampakkan diri. Gua kira itu predator, soalnya bisa ngilang dan memakai armor predator. Pas dibuka, ternyata sosok bapak-bapak botak yang pakai baju predator. Setelah perkenalan diri, bapak botak mengajak mereka ke tempat persembunyiannya. Persembunyiannya itu di sebuah bangkai kapal Dax. Pokoknya bapak botak itu menjelaskan bahwa dia sudah berada di planet ini kurang lebih 10 musim. Dan juga dia mengatakan bahwa ada 2 ras predator yang selalu berperang. Bapak botak juga menjelaskan ada kapal predator yang mungkin bisa dipakai. Setelah santuy-santuy, ternyata si bapak botak ini mengkhianati mereka alias timnya si Roy dengan alasan gak sanggup untuk memberikan makan ke mereka semua. Gak jelas juga ya si bapak botak ini ngapain juga kalau gak sanggup nolong, malah nolong gitu ya. Nah, lalu si Royce itu membuat keributan agar para predator mengetahui keberadaan mereka. Mungkin si Royce kesel gara-gara dihianatin, ya sekalian aja buat keributan. Alhasil predator pun nyamperin mereka. Baku hantam pun terjadi. Bapak botak yang mau kabur mati di tangan si predator. Dan lalu timnya si Roy, si bapak Rusia juga mati karena mau menyelamatin si dokter. Singkat cerita, keluarlah mereka dari bangkai kapal itu. Si buronan FBI yang kegirangan karena berhasil lolos, taunya mati juga di tangan predator dengan cara yang sadis ya. Tinggal tersisa 4 orang Dax berarti ya. Jadi si Roy, si cewek, si Yakuza, sama si dokter. Nah, mereka mencoba melarikan diri dan tentu saja dikejar oleh salah satu predator lainnya. Jadi predatornya itu tinggal 2 Dax. Soalnya predator yang satu kan mati sama si bapak Rusia ya, meledakkan diri gitu. Mereka melarikan diri dan untungnya dikejar oleh satu predator doang ya. Jadi predatornya yang satu lagi nggak tahu tuh kemana. Si Yakuza memutuskan untuk ngajak duel salah satu predator yang ngejar itu. Singkat cerita, predator yang mengejar itu mati. Namun si Yakuza pun tidak berhasil selamat Dax. Jadi tinggal satu predator lagi ya yang mengejar mereka. Di perjalanan si dokter kena jebakan. Si Royce nggak peduli karena dia lebih fokus untuk menuju ke kapal. Sebelumnya dia berpikir untuk nyelamatin predator yang disekap karena mungkin aja bisa pakai kapal predator untuk balik ke bumi dengan bantuan predator yang disekap itu. Namun si cewek nggak tega juga ngelihat si dokter. Si cewek sniper ini lebih milih membantu si dokter. Di sisi lain, si Royce ternyata berhasil menyelamatin predator tawanan yang tadi dan mengaktifkan kapal. Singkat cerita, predator tawanan baku hantam dengan predator ya mungkin disebut predator jahat ya. Pokoknya predator tawanan itu malah mati. Kapal predator pun ternyata bisa diledakkan oleh si predator jahat yang ngejar itu. Di sisi lain, scene memperlihatkan bahwa si cewek sniper malah ditipu oleh si dokter. Si dokter malah ngebius si cewek. Untungnya si Royce gak naik kapal dan milih ngedatengin si cewek sniper. Si dokter di situ pura-pura nggak tahu masalahnya. Pokoknya ngebohong lah si dokter itu kepada si Roy. Ternyata si Roy pun nggak bodoh-bodoh amat. Roy pun tahu kelakuan buruk si dokter dan milih ngelumpuhin si dokter. Lalu si Roy berinisiatif memakai tubuh si dokter untuk menjebak si predator jahat. Predator jahat pun kena jebakan dan meledak kena pranknya si Roy. Namun edannya si predator itu masih hidup Dax. Singkat cerita, si Roy berhasil ngebunuh si predator jahat sehingga si Roy dan cewek sniper selamat.
Setelah beberapa saat, scenes pun diakhiri oleh dijatuhkannya kandang-kandang dan survivor-survivor baru. Dan film pun berakhir. Nah, jadi gitu Dax. Pokoknya si Predator ini memiliki cara aja untuk menghilangkan kegabutannya. Salah satunya ya membuat game-game bunuh-bunuhan gitu. Tapi kita mempunyai fakta baru bahwa si Predator ini mempunyai dua ras yang saling berseteru ya. Karena hal itu sempat dibahas oleh si Bapak Botak ya. So, oke deh Dax. Jadi sekian dulu ceritanya ya. Thanks buat yang udah nyimak. Jangan lupa share videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.